apa namanya, saya tidak banyak tidak banyak melakukan dalam tanda kutip effort untuk mengontak profesor karena kebetulan satu itu langsung sudah dapat begitu. Jadi Mas Zulfikar. Jadi memang saya membuat list, tapi saya jalani satu demi satu, niatnya begitu. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah sekali waktu itu di kampus ada event, terus kemudian ada tim profesor, saya kontak dan berlanjut sampai sekarang. Gitu. Andaikan itu tidak berlanjut, tentunya juga saya akan proses ke apa namanya, ke profesor yang berikutnya. Gitu. Tapi karena sudah terus berhenti, maka saya tidak melanjutkan pencarian. Tapi mungkin ada cerita-cerita yang nanti kalau diperlukan saya bisa share waktu mencari profesor di waktu S2 begitu, barangkali ada poin-poin yang relevan nantinya, tergantung nanti arah diskusinya seperti apa. Berarti lucky strike ya Mas ya, sekali Yes, coba lucky langsung strike, diterima oleh profesornya begitu, alhamdulillah. Dan mungkin ada satu juga poin yang tadi juga saya tangkap bahwa pendekatan Mas Laras ini ternyata bukan pendekatan multitasking ya, artinya bukan banyak profesor dikontak satu waktu, tetapi lebih memilih untuk mengontak one professor at a time, mungkin biar tidak overwhelmed begitu Mas ya? Betul, iya. Karena mungkin juga karakteristik orang itu beda-beda Mas Zulfikar. Jadi mungkin ada teman-teman yang mungkin senang dengan caranya Mbak Desi tadi yang langsung tembak semua dan menunggu, tetapi kalau saya sendiri itu tidak bisa. Jadi saya memang satu fokus begitu. Berarti bisa mungkin disesuaikan gitu ya dengan style dari pribadi kita sendiri begitu ya, bukan ada jalan yang fix dan konkret begitu, tapi bisa sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, thank you. Barangkali nanti juga dari teman-teman ada yang mau menambahkan cerita, karena ini forumnya santai saja. Apa itu ada Mas? Ya, kepada Ibu atau Mbak Anita dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Saya di sini cuma mau tanya gitu, kalau untuk apply S3 di Jerman tuh sebaiknya kita tuh mencari beasiswanya dulu atau kita cari profesornya dulu ya sebaiknya gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Anita. Jadi mungkin nanti ada mungkin ada tanggapan juga dari teman-teman yang lain karena ini diskusi. Jadi waktu pengalaman saya kemarin dan juga saya menghimpun pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan saya yang akan apply S3, itu ada baiknya atau mungkin sangat recommended jika kita mencari profesor dulu, Pak. Jadi karena begini, karena nanti di dalam persyaratan beasiswa itu biasanya akan meminta suatu bukti bahwa kita itu sudah memiliki profesor, gitu. Terutama untuk beasiswa di AHD yang saya apply. Jadi dia sudah meminta kita memiliki profesor dulu, proposalnya juga sudah di-approve oleh profesor, begitu baru kita bisa mengajukan dokumen secara lengkap. Nah, kemudian selain itu, nah mungkin juga beasiswa yang lain itu juga sama. Jadi kita sebaiknya mencari profesor dulu begitu. Bahkan untuk DAAD ini, Mbak, jadi pengalaman kemarin itu DAAD bahkan meminta bukti korespondensi dengan profesor begitu. Jadi kebetulan waktu saya selalu berkomunikasi dengan profesor dan timnya itu selalu saya minta izin untuk mendokumentasikan dan mendokumentasikan email-email sehingga ternyata itu bermanfaat. Jadi ketika waktu itu saya akan apply, saya sudah susun bukti korespondensi itu, misalkan tanggal sekian email, kemudian dilanjutkan dengan Zoom meeting, begitu saya screenshot untuk saya jadikan suatu dokumen korespondensi. Jadi kira-kira akan lebih aman jika Mbak sudah punya profesor. Dan kalau di Jerman itu tipikalnya adalah ketika Mbak sudah oke dengan profesor, maka Mbak baru bisa dalam tanda kutip bisa untuk apply admission di kampusnya begitu. Karena kan untuk mendapatkan LOA kampus ada syarat-syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah mencantumkan bukti kesediaan profesor menjadi supervisor kita begitu, Mbak. Jadi alangkah baiknya jika sudah memiliki profesor. Oke, terima kasih. Begitu Mbak Anita, gimana Mbak? Ya, terima kasih. Siap. Mantap, terima kasih. Jadi secara garis besar Bapak Ibu semuanya atau rekan-rekan semuanya memang sangat disarankan untuk memiliki persetujuan dari profesor terlebih dahulu begitu ya, agar nanti mendaftar beasiswa apapun itu lebih mudah dan lebih
punya, mungkin istilahnya kalau zaman sekarang adalah punya bargaining position yang lebih tinggi, karena kasarannya sudah tinggal berangkat begitu, tinggal mencari beasiswanya saja. Oke, terima kasih Mbak Anita atas pertanyaan yang luar biasa. Selanjutnya kepada Bapak atau Ibu Farisa dipersilahkan. Mohon maaf apabila saya salah menyebutkan nama. Selamat malam. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, Terdengar, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, ini menyambung dari pertanyaan Mbak sebelumnya. Begini, kalau yang ingin saya tanyakan itu begini, Mas. Kan saya jurusannya itu Urban and Regional Planning. Saya sudah sempat membaca brosur dari beasiswa di AAD. Namun saya lihat untuk program PhD sangat-sangat sedikit, bahkan hanya satu gitu ya Pak, yang ditawarkan oleh DAAD itu. Nah, misalnya saya ingin tanya bagaimana jika kita mendapatkan profesor misalnya, tapi dia di luar dari universitas yang ada kerjasamanya dengan DAAD. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, misalkan selama 2 tahun terakhir penelitian saya itu misalnya terkait dengan topik A, misalnya sebagian besar 3 atau 4 publikasi saya terkait topik A. Tapi saat saya mengajukan proposal, yang saya ajukan adalah topik C misalnya. Apakah itu akan menjadi dasar pertimbangan bagi profesor tersebut untuk menerima atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Ya, monggo Mas Laras. Ya, untuk yang mungkin saya jawab dari yang pertanyaan kedua dulu ya Mbak ya, karena yang pertama tadi mungkin secara teknisnya saya kurang ada pengalaman, itu mungkin nanti barangkali ada tanggapan dari Mas Zulfikar atau nanti ada diskusi dari teman-teman yang lain. Tapi saya mulai dulu dari yang kedua. Jadi untuk topik sendiri Mbak, saya juga waktu itu topiknya betul-betul berbeda. Mungkin kalau Mbak A ke C, saya mungkin profesornya A, mungkin saya di M atau di L begitu. Jadi sangat berbeda. Jadi waktu itu memang kenapa bisa demikian? Karena proposal pertama yang saya ajukan ke profesor itu beliau tidak terima. Tadi yang saya ceritakan bahwa topik ini sudah penuh sekali begitu. Adanya topik tadi A, B, C yang itu secara keilmuan itu jauh sekali dari pengalaman saya yang sangat dekat dengan sebelum waktu saya apply beasiswa begitu. Nah, kemudian saya juga waktu itu agak lama mempertimbangkan bagaimana ini. Kemudian saya berdiskusi dengan tim di kampus begitu. Kemudian saya arahkan expertise saya yang sekarang itu supaya bisa dalam tanda kutip mirip-mirip dengan profesor yang akan kita tuju ini, Mbak. Dan kemudian pun profesornya itu tidak akan serta-merta juga waktu kasus saya itu beliau tadi mengetes dulu. Jadi dia tahu bahwa saya expertise-nya jauh dari yang topik-topik beliau sediakan begitu. Tetapi beliau melihat bahwa pendidikan teknik kimia itu masih ada korelasi dengan proses metalurgi. Jadi kemudian beliau melakukan semacam screening yang saya ceritakan sebelum tadi melalui tim-tim di bawahnya. Seberapa jauh knowledge saya di arah metalurgi ini. Jadi betul memang background kita itu mempengaruhi bagaimana profesor itu akan mentreatment kita. Gitu, Pak. Tetapi jangan berkecil hati dulu bahwa ini kalau topiknya jauh pasti tidak bisa, tidak begitu. Karena saya sendiri yang saya alami itu malah jauh sekali dari yang Mbak Farisa ini disampaikan gitu. Kemudian terkait yang pertanyaan pertama tadi, apakah bisa apply DAAD dari yang kampus tidak ada kerjasamanya? Waktu itu, waktu saya mengisi form DAAD, mungkin nanti Mas Zulfikar menambahkan ya, karena beliau juga alami awardee dari DAAD. Itu saya merasa kok tidak ada list untuk mencantumkan profesor kampusnya harus kampus-kampus tertentu. Waktu itu rasa-rasanya kok tidak ada begitu. Jadi barangkali mungkin saya kurang detail begitu, tetapi rasa-rasanya kok tidak apa-apa begitu. Mohon maaf kalau jawabannya tidak terlalu memuaskan karena mungkin ini sangat terkait dengan aspek teknis yang mungkin teman-teman dari DAAD-nya yang lebih paham terkait ini begitu Pak Farisa. Mohon maaf sekali lagi. Ya, terima kasih Mas Laras. Mungkin kita menyimpulkan yang nomor 2 dulu gitu ya, bahwa sebetulnya terlepas dari ekspertis kita selama S2 dalam arti
publikasi apa yang sudah keluar, gitu ya, yang sudah kita keluarkan, tetapi semuanya adalah tergantung profesornya. Kalau ternyata profesor bilang, iya, anak ini atau orang ini memiliki expertise dan juga niat yang baik untuk bidang yang akan didalami, maka selama beliau bilang iya, semuanya harusnya akan ikut beliau begitu. Jadi jawaban utama tetap ada di profesor. Kita jangan berkecil hati kalau ternyata memang ingin istilahnya banting setir dari bidang A ke C ataupun dari bidang A ke D, E ataupun alfabet yang lain begitu ya sampai Z, itu tidak masalah selama profesor merasa kita mampu dan kita bisa menjelaskan dan juga memiliki kemampuan yang cukup baik di bidang tersebut. Itu yang kedua. Untuk yang pertama, mungkin saya juga membantu menjawab begitu, tapi sedikit disclaimer karena ini juga direkam bahwa kami berdua, saya dan Laras ini bukanlah petugas DAAD gitu ya, bukan petugas DAAD Indonesia ataupun bukan petugas DAAD yang di pusat. Artinya bisa saja jawaban kami salah, bisa saja jawaban kami kurang tepat. Tapi kalau boleh saya sedikit sharing screen ya, Mbak Ibu Farisa. Sepertinya yang Ibu Farisa lihat itu adalah salah satu beasiswa saja. Jadi perlu diingat bahwa beasiswa untuk S3, ya, saya ulangi, beasiswa untuk S3 di Jerman itu ada beberapa program atau ada beberapa jalan. Yang pertama adalah EPOS, yang memang betul S3-nya itu hanya di kampus-kampus tertentu saja. Jadi kalau kampus tersebut tidak ada di list EPOS, ya tidak bisa mendaftar melalui EPOS. Tetapi perlu diingat bahwa EPOS ini hanyalah salah satu jalannya. Begitu. Jadi kasarannya jalan ke Jerman itu nggak cuma melalui EPOS saja, hanya satu jalan aja. Nah, jalan yang kedua, atau bahkan ada jalan yang lain, yang jalan yang kedua biasanya namanya adalah ini, DLR DAAD Research Fellowship. Tapi sayangnya untuk bidang urban planning, karena saya cukup berhubungan dengan itu, saya dari geodesi, seingat saya tidak ada untuk urban planning yang berhubungan dengan DLR DAAD. Nah, jalan yang ketiga, jalan yang umum biasanya dilakukan dan merupakan jalan yang saya ambil dan juga Mas Laras ambil, itu bisa dicek di sini, Mbak atau Ibu Farisa. Namanya adalah Research Grant Doctoral Program in Germany. Jadi program ini, Ibu Farisa, itu tidak ada batasan kampusnya. Jadi bukan seperti EPOS yang ada kampus yang bekerja sama begitu. Memang seingat saya urban planning hanya satu, bahkan geodesi tidak ada begitu untuk S3-nya. Tetapi kalau untuk program yang kami dapatkan sekarang, Research Grant Doctoral Program in Germany itu tidak ada batasan, mau dari kampus mana, begitu. Boleh nanti bisa dicek di sini official announcement-nya, dan boleh saya bantu dicek di sini bahwa application requirement-nya itu tidak ada tulisan berasal dari kampus tertentu, begitu, tidak ada. Malah yang boleh saya jadikan highlight di sini, yang pertama adalah applicant should not have graduated any longer than 6 years for the application deadline. Jadi ini cukup penting, jadi tidak boleh lulus lebih dari 6 tahun sebelum mendaftar, begitu. Sebelum application deadline. Ini cukup penting karena banyak dari kita yang mungkin sudah jadi pengajar di Indonesia yang ingin berangkat S3 itu ternyata S2-nya lebih dari 6 tahun yang lalu, begitu. 6 tahun sebelum mendaftar. Nah, di sini seperti yang dilihat, saya ulangi dan saya reiterasi bahwa tidak ada batasan kampusnya. Dan saya juga mau sampaikan bahwa selama kami mendaftar, tadi Mas Laras sudah menjelaskan, bahwa tidak pernah ditanyakan berasal dari kampus yang memiliki kerjasama dengan DAAD atau tidak. Jadi selama kampus itu merupakan kampus di Jerman, seingat saya tidak ada batasan pula, mau swasta ataupun negeri begitu. Selama ada profesor yang mau kepada kita boleh mendaftar di program Research Grant Doctoral Programs in Germany. Jadi semoga menjawab, artinya tidak ada begrenzung atau tidak ada batasan kampus mana yang boleh didaftarkan begitu untuk program S3 yang ini. Itu saja, semoga menjawab dari Ibu Farisa. Kalau ternyata ada pertanyaan lebih lanjut, monggo bisa disampaikan ataupun dari teman-teman yang lain. Ada Pak Dandis ataupun Mas Rizky, kalau ada pertanyaan yang lain. Atau sembari, ya boleh. Pak Dandis, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini Mas mau menegaskan tadi yang disampaikan di presentasi di awal tadi. Tadi kan disampaikan supaya kita tidak terlalu spesifik untuk
menjurus pada topik yang kita inginkan gitu ya tadi kalau nanti disampaikan. Nah itu untuk teknisnya seperti apa ya? Apakah di email perkenalan kita itu hanya dicantumkan pengalaman background riset sama interest kita di field apa, atau langsung bisa mengirimkan proposalnya langsung gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi waktu itu memang saya belum menentukan judul begitu. Jadi saya cuma untuk perkenalan karena kan memang waktu itu saya juga diberikan informasi dari rekan-rekan di kampus yang senior bahwa sebaiknya memang kita itu develop komunikasinya dulu. Jadi memang dari awal tuh pendekatan saya itu memang bukan pendekatan proposal, Mas. Jadi saya memberikan perkenalan bahwa saya seperti ini, background-nya seperti ini, ada CV yang saya lampirkan, kemudian di situ saya state bahwa saya itu tertarik dengan topik ini karena seperti ini, tapi tidak terlalu panjang gitu. Dan saya membuat versi PowerPoint dari proposal saya, Mas, waktu itu. Jadi saya sertakan CV dan kemudian PowerPoint singkat terkait topik yang akan saya sudah buat proposalnya. Jadi ketika nanti harapannya ada respon positif dari profesor untuk berdiskusi lebih lanjut, itu baru kemudian ini saya tunjukkan. Tetapi tadi yang saya sampaikan bahwa saya tidak menempuh jalur langsung ke profesor, tetapi cara itu saya gunakan untuk mendekati asisten beliau yang kebetulan datang ke kampus saya. Jadi mungkin itu bisa menjadi alternatif ketika nanti Mas sudah kontak profesor, tetapi kok tidak diberikan jawaban dalam waktu singkat, itu mungkin bisa melakukan pendekatan lain melalui asistennya dengan cara yang kurang lebih sama. Jadi mungkin bisa juga langsung detail dengan proposal dengan topik yang konkret gitu, tapi waktu itu pikiran saya adalah barangkali nanti topiknya itu akan diganti oleh profesor, dan ternyata betul. Jadi waktu itu memang profesor sudah ada topik-topik lain yang harus dikerjakan apabila kita mau mengambil S3 di bawah beliau gitu. Gitu Mas kira-kira. Ya, makasih banyak Mas jawabannya. Sama ini Mas, satu lagi untuk dokumen yang biasanya dilampirkan apa ya untuk yang perkenalan pertama kali itu ya? Iya, kalau saya kemarin itu Mas melampirkan CV dan PowerPoint yang isinya mungkin 1-2 slide yang ini menjelaskan ranah yang akan kita tuju untuk belajar bersama profesor itu. Dan CV-nya pun saya buat cuma menjadi 1 halaman Mas. Jadi karena kan yang relevan untuk kita apply S3 kan mungkin juga Mas punya banyak pengalaman, tetapi agar lebih concise begitu saya cuma pilih yang arahnya itu sudah inline dengan topik yang akan saya bawakan. Jadi cuma saya pilih publikasinya tertentu dan pengalaman tertentu pula. Tetapi saya sertakan link kalau misalkan profesor atau timnya ingin melihat lebih lanjut publikasi saya, itu bisa link masuk ke Google Scholar atau ke profil-profil yang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Mas Laras. Luar biasa ya. Berarti poin yang bisa kita dapat adalah bahwa kita menyiapkan dokumen untuk pengenalan pertama itu se-concise atau seringkas mungkin, tapi jangan sampai keringkasan itu menghilangkan nilai-nilai lebih yang kita punya begitu. Jadi kita tetap stand out ketika beliau lihat, tetapi tidak terlalu menyita waktu beliau ketika membaca. Mungkin kalau saya boleh menambahkan untuk kasus saya, instead of slide begitu ya, saya memiliki 1 lembar atau 1 halaman rangkuman atau outline dari proposal penelitian secara umum yang akan saya bangun begitu. Jadi mungkin kalau Mas Laras pendekatannya adalah slide, 1 atau 2 slide, kalau saya 1 halaman yang berisi di mana datanya apa saja, apa yang mau dicari, dan kenapa harus di tempat beliau begitu. Dan nanti outputnya seperti apa. Karena ketika saya ngobrol dengan profesor saya, yang beliau kejar adalah outputnya seperti apa, dan juga kira-kira apa yang bisa beliau dan juga timnya bantu di research group yang akan kita lamar begitu. Dan CV-nya memang betul hanya 1 halaman saja, dan juga hanya memasukkan nilai-nilai atau kerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang meng-highlight kelebihan kita begitu. Misal contoh, pernah menjadi konsultan, saya kira tidak seberapa relevan ya untuk mendaftar S3 ini. Gitu. Tapi
kalau ternyata pernah dapat grant atau pernah dapat award, nah saya pikir itu sangat-sangat relevan. Begitu. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya tentang concise. Tambahan lagi, ya. Tidak tambah lagi Mas Zulfikar. Ya, monggo Mas. Jadi tadi untuk terkait CV, untuk teman-teman sekalian, mungkin barangkali nanti teman-teman itu melihat bahwa, oh di grup riset profesor, kira-kira kok kita perlu skill ini ya, dan kebetulan skill itu tuh kita belum miliki saat itu, waktu yang saya alami pun demikian. Jadi waktu itu profesor banyak sekali menggunakan analisis, katakanlah analisis X, gitu, tetapi saya baru sekali, 2 kali pakailah, atau mungkin ada yang sama sekali saya cuma melihat saja. Nah, sebelum saya membuat CV itu, saya minta tolong waktu itu kepada tim teknisi di lab untuk belajarlah dalam memperdalam bagaimana mengoperasikan alat ini dalam waktu mungkin 1 minggu atau lebih. Jadi sebelum saya menulis CV itu, saya betul-betul ini ya, menambah pengalaman dulu begitu. Jadi jangan sampai kita memasukkan kompetensi yang kita sendiri pun masih ragu-ragu terkait hal itu begitu. Dan itu bisa kita buat apa ya, kita bisa lakukan lah, kita bisa nambah keterampilan kita dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, asalkan tahu caranya, kira-kira begitu Mas. Siap, berarti tambahannya adalah jangan sampai memasukkan sesuatu yang kita sendiri tidak yakin bisa melakukannya begitu. Agar nanti tidak seperti beli kucing dalam karung lah istilahnya profesornya begitu. Jadi sudah tahu apa yang bisa kita lakukan dan memang sesuai dengan harapan beliau. Nah, monggo Bapak Ibu kalau ada yang masih ingin bertanya, kita masih memiliki waktu 10 menit. Monggo langsung Mas Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau bertanya 2 hal. Yang pertama, apakah perkuliahan nanti dan kehidupan di kampus di Jerman menggunakan bahasa Inggris lebih banyak atau tetap mayoritas di bahasa Jerman? Yang kedua, mungkin Mas Bapak adakah rekomendasi kampus ya yang banyak di Indonesia dan mungkin di bidang teknik industri yang mungkin menjadi rekomendasi, maksudnya banyak hal Indonesia-nya atau kemudian itu menjadi peluang besar di kampus tersebut gitu. Sehingga ketika saya ingin mencari kampus, saya bisa mulai dari rekomendasi yang diberikan oleh Mas di sini. Terima kasih. Ya, gimana Mas Laras? Mohon maaf saya tadi pertanyaan pertama agak kurang bisa mendengarkan karena seperti ada noise begitu ya. Atau monggo kalau Mas Laras sudah bisa. Mungkin klarifikasi dulu. Yang pertama tadi mungkin terkait ini Mas ya. Tadi juga mohon maaf sekali saya kok mendengarnya rada sulit gitu. Yang pertama tadi terkait penggunaan bahasa ya Mas ya. Bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Betulkah demikian? Ya, betul Mas. Iya. Iya, mungkin dari yang pertama dulu. Yang pertama itu kalau dari lingkungan kampus itu menggunakan bahasa Inggris Mas. Jadi kebetulan juga di kampus itu saya tidak ada lecture ya. Mungkin sebagian besar di Jerman itu untuk S3 itu langsung orientasinya itu untuk pekerjaan di laboratorium. Jadi saya sama sekali tidak ada kuliah atau apapun itu yang berbau dengan bahasa Jerman. Jadi semuanya langsung bahasa Inggris, komunikasi dengan teman-teman juga dalam bahasa Inggris. Tetapi semua instruksi-instruksi, kemudian keterangan-keterangan di lab gitu, keterangan di alat, manual itu biasanya dalam bahasa Jerman gitu Mas. Jadi waktu awal pun saya juga kaget gitu karena kitanya sendiri juga masih belajar bahasa Jerman, tetapi kenyataannya di kampus walaupun berbahasa Inggris, tetapi pada konteks-konteks tertentu itu ya bagaimana lagi karena di Jerman mereka akan lebih mudah dengan bahasa Jerman gitu. Dan mungkin juga untuk kita bisa bergaul dengan baik dengan teman-teman, bergaul dengan lancar, dengan lembut, dengan melebur dengan teman-teman itu akan sulit kalau memang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Jerman. Tetapi itu tidak menjadi masalah, jadi jangan khawatir dulu, tetap mereka itu adalah kolega-kolega kita nanti di Jerman. Itu adalah orang-orang yang sangat baik, Mas. Jadi walaupun kita rasanya kok susah berkomunikasi atau tidak bisa melebur dengan baik, itu bukan berarti mereka terus tidak mau bekerja sama dengan kita. Jadi jangan khawatir. Dan lama-kelamaan nanti juga bahasa Jermannya akan belajar sambil jalan di sini.
Dan yang nomor 2 tadi rekomendasi kampus Mas ya, tapi mohon maaf detailnya saya kok tidak menangkap itu. Bagaimana Mas? Beliau kalau tidak salah bertanya sekiranya kita punya rekomendasi kampus yang berhubungan dengan bidang beliau yaitu teknik industri. Kalau yang dari saya dengar Mas Aris. Ya betul Mas. Oh teknik industri. Mungkin Silakan Mas Laras mungkin kalau punya rekomendasi. Ini iya terus terang mungkin jawabannya tidak memuaskan karena waktu itu saya tidak mempelajari banyak terkait teknik industri sehingga tidak bisa memberikan rekomendasi gitu Mas. Jadi tetapi yang bisa saya sampaikan adalah di Jerman itu banyak sekali kampus-kampus berbasis engineering begitu. Karena kan memang orang-orang ke Jerman itu kan basisnya ingin belajar ilmu engineering begitu Mas. Jadi mungkin di RWTH sendiri pun ada, tetapi mungkin namanya itu mungkin bukan literally industrial engineering gitu Mas, tetapi tersamarkan dalam bentuk institut yang lain gitu. Jadi kalau di Jerman mungkin Mas lebih akan sering menemui nama institutnya apa, tetapi isinya mungkin ternyata juga ternyata isinya ini. Jadi mohon maaf saya tidak memberikan ilmu yang pengalaman yang detail, tetapi seharusnya banyak sekali kampus-kampus yang berkaitan dengan teknik industri. Karena kampus saya sendiri pun ini Mas, mungkin juga kebanyakan kampus di Jerman itu punya kerjasama yang erat dengan teknik industri, dengan industri. Dan karena di Jerman ini industri manufakturnya juga sangat baik, itu tentunya juga banyak sekali kampus-kampus yang recommended, yang mungkin saya tidak bisa rekomendasikan di saat ini. Mas. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, bagaimana mungkin Mas Rizky? Sebelum ke Mbak Anita, saya mungkin ingin menambahkan ya. Yang pertama memang betul sekali bahwa bahasa Inggris itu adalah main medium of instruction begitu ya di laboratorium ataupun di research group. Dan juga kalau dalam kasus saya, mungkin juga dalam kasusnya Mas Laras, profesor tidak pernah meminta IELTS kita, sertifikat IELTS kita begitu. Selama bisa berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan pernah ditanyakan sertifikatnya. Tetapi dari pihak DAAD sendiri itu menanyakan sertifikat IELTS kala itu. Tetapi mungkin perlu saya tambahkan pula bahwa apabila kita ingin berintegrasi dengan baik, ya pasti kita harus bisa mengetahui bahasa lokalnya. Terlebih lagi ketika kita membawa keluarga begitu. Karena banyak urusan-urusan administrasi yang akan lebih mudah apabila kita bisa berbahasa Jerman. Tapi jangan takut teman-teman, bukan berarti ketika sampai di Jerman nanti betul-betul harus dipaksa begitu, tidak ya. Bisa belajarnya sambil jalan. Kalau untuk yang kedua, mungkin saya juga tidak bisa memberikan banyak rekomendasi secara konkret kepada Mas Rizky, saya mohon maaf. Tapi yang bisa saya sarankan adalah, yang pertama, kalau dari pengalaman saya mencari beberapa buku-buku yang kami pakai ketika S1 dulu, lalu saya cari beberapa author-author yang berasal dari Jerman. Karena saya ingin belajar langsung dari sanad yang paling utama lah kasarannya begitu ya. Kalau bicara dari sanad begitu, saya langsung melihat profesor ini sudah pensiun atau masih bekerja. Kalau masih bekerja, saya langsung masukkan beliau dalam list. Nah, kalau ternyata beliau pensiun, saya lihat sanad di bawahnya seperti apa. Kasarannya mungkin kalau dalam pelajaran agama adalah tabiinnya begitu ya, atau sahabatnya begitu. Nah, anak buahnya dulu siapa? Sekarang berada di mana? Nah, itu yang langsung saya kontak. Jadi saya melihat dari buku-buku yang saya pakai ketika S1, yang pertama. Yang kedua adalah saya lihat dari Google Scholar, ketika kita memasukkan misal contoh ergonomi, misal contoh supply chain management begitu dalam bidang industri begitu ya. Itu mana sih yang sekiranya profesor mana yang nilainya paling tinggi gitu. Nah, itulah profesor-profesor yang saya masukkan dalam list. Mungkin itu saja. Karena kita masih punya waktu 2 menit 30 detik, saya berikan kesempatan kepada Mbak Anita untuk bertanya. Mohon maaf. Okay. Mohon maaf sebelum Mbak Anita tambah satu info cepat untuk tadi mencari kampus barangkali mungkin Mas siapa nggih? Mas Dandis nggih? Mas Rizky. Mas Rizky maaf, Mas Rizky bisa melihat di websitenya biasanya di institutnya itu ada kerjasama dengan industri-industri mana saja begitu. Nah mungkin barangkali ada industri yang Mas Rizky tahu bidangnya industri ini di Jerman bagus sekali dan kerjasamanya dengan kampus X misalkan. Nah berarti bisa juga menjadi salah satu alternatif gitu saja. Terima kasih.